Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Sugeng Rianto. Saya adalah guru di SMA Harapan Bangsa, Kota Tangerang Selatan. Saya juga sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024. Pada video kali ini saya akan sharing untuk menyelesaikan tugas modul 1.2 yaitu mulai dari diri. Oke. Berikut adalah tentang trapesium usia yang telah saya susun. Untuk sebelah kiri saya tulis sebagai usia sekolah, kemudian pada bagian datar ini adalah usia kerja saya, dan pada ujung kanan atas adalah usia pensiun saya. Untuk usia sekolah ini ada dua hal peristiwa yang penting, yaitu peristiwa negatif ketika saya berumur 15 tahun dan peristiwa yang positif ketika saya berumur 19 tahun. Oke, saya lulus sekolah untuk sarjana yaitu umur 24 tahun. Untuk saat ini usia kerja saya adalah 38 tahun. Untuk peristiwa negatif telah terjadi pada 23 tahun yang lalu atau ketika saya berumur 15 tahun. Oke, nah kita akan menjawab beberapa pertanyaan panduan untuk menyelesaikan modul ini. Yang pertama adalah peristiwa apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana. Untuk peristiwa positif, saya menemukan hubungan yang kuat dengan teman-teman sekelas dan juga mendapatkan apresiasi dari orang tua. Sedangkan peristiwa negatif yaitu ketika umur 15 tahun saya mengalami kesulitan dalam belajar sehingga menyebabkan hal-hal yang buruk. Kemudian pertanyaan kedua adalah selain saya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Berikut ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, yaitu adik kandung, teman sekelas, guru, dan orang tua saya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan pemantik berikutnya. Dampak emosi apa yang saya rasakan hingga saat ini atau sekarang? Tentu untuk peristiwa negatif, saya merasakan frustasi, kecemasan, rasa malu, dan menyebabkan saya kurang percaya diri dan sedih. Sedangkan pertanyaan kedua, mengapa momen tersebut masih dapat saya rasakan hingga saat ini? Momen tersebut telah menjadi landasan saya untuk perkembangan pribadi dan profesionalitas saya. Pengalaman tersebut menjadi titik awal saya untuk lebih memahami diri saya dan juga merespon peristiwa yang mungkin belum ada solusinya ketika itu terjadi atau saat itu terjadi. Berikutnya adalah pelajaran hidup apa yang dapat saya ambil dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Sebagai seorang guru, saya dapat belajar untuk lebih memahami dan merespon emosi murid dengan lebih baik, serta membantu mereka mengelola emosi mereka dengan efektif. Saya dapat belajar tentang pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung potensi masing-masing siswa. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya dapat menuliskan sebuah kalimat atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Berikut adalah jawabannya. Sebagai seorang guru, saya meyakini bahwa belajar tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk makna dalam pengalaman belajar. Peran saya adalah menjadi fasilitator dalam proses ini dan membimbing serta mendukung murid dalam menemukan makna dalam pembelajaran mereka. Berikutnya adalah nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Pertanyaan pertama adalah apa nilai-nilai dalam diri saya yang dapat membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya.
Nilai-nilai yang ada saat ini yang dapat saya sampaikan adalah rasa empati, kesabaran, ketekunan, dan komitmen terhadap pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa. Kemudian peran saya adalah menjadi agen perubahan yang menginspirasi, memotivasi, dan membimbing murid, rekan guru, dan komunitas saya agar kegiatan akademik maupun pribadi terus meningkat. Pertanyaan kedua adalah, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan, guru, dan komunitas sekolah saya? Sebagai seorang guru, saya telah berperan sebagai pemimpin dalam kelas, dalam menginspirasi dan memberdayakan murid untuk mencapai potensi mereka secara penuh, serta hal yang lain adalah saya berkolaborasi dengan rekan guru untuk meningkatkan praktik pengajaran dan pembelajaran. Saya juga terus berkomunikasi, terus meningkatkan komunikasi yang efektif terhadap pemangku atau pimpinan saya dalam mengembangkan dan memperkuat iklim pembelajaran di sekolah agar lebih positif seperti itu. Baik, demikian video singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.